Padukuhan Karangtengah, Dusun Sumberjo, Desa Umbulsari, mendadak gempar. Pelaku Iman Nur Hakiki yang sehari-hari membantu korban bernama Amanu di Pasar Semboro sebagai jagal sapi dan juragan jeruk. Diduga pelaku sore itu datang ke rumah korban, AM, untuk menanyakan uang bayaran sebesar Rp150.000. Karena belum berhasil mendapatkan uang bayaran, pelaku langsung pulang ke rumahnya. Tapi entah mengapa, beberapa jam kemudian, pelaku kembali ke rumah korban dengan membawa senjata tajam, langsung mengeksekusi korban dari belakang. Korban pun tersungkur dan tewas. Setelah puas mengeksekusi korban pertama, pelaku Iman Nur Hakiki pulang ke rumahnya berjarak cukup dekat. Namun ayah dan istri pelaku menanyai kebenaran pelaku telah membacok majikannya. Tapi bukan jawaban yang diutarakan pelaku, justru ayunan sajam kepada ayah dan istrinya, sehingga ayah pelaku juga tewas, sedang istrinya mengalami luka-luka. Mendengar keributan di luar rumah, paman pelaku rupanya ingin melerai, tapi pelaku sudah kalap juga langsung membacok pamannya, sehingga mengalami luka-luka. Mendapat laporan dari masyarakat, Kapolsek Umbulsari dengan anggota dibantu perangkat desa langsung merapat ke rumah pelaku untuk dimintai keterangan. Pelaku bukannya takut dan menyerahkan diri, justru pelaku menantang polisi sambil membawa gagang cangkul, sambil ngelantur bicara tidak karuan. Berhubung takut buruannya lepas, Kapolsek mendekat ke pelaku, tapi pelaku lari ke dalam rumah, mengambil senjata tajam, langsung dibacokkan kepada Kapolsek. Disinilah terjadi pergumulan antara Kapolsek dan pelaku di atas pasir. Masih untung Kapolsek hanya luka lecet dan memar di bagian kaki dan punggung. Untuk melumpuhkan pelaku harus ekstra hati-hati karena masih membawa senjata tajam. Anehnya, pelaku seperti tidak punya rasa takut sama sekali kepada petugas. Justru tambah berani melawan, walaupun sudah dihadiahi timah panas di kakinya. Begitu senjata tajam berhasil lepas dari tangan pelaku, maka pelaku dapat diamankan sambil diobati lukanya. Dan setelah kami cek di TKP pertama, di situ didapatkan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian kami dibantu oleh perangkat desa setempat langsung mendatangi rumah terduga pelaku yang memang saat itu dari TKP pertama banyak saksi yang menyatakan bahwa pelaku adalah yang berinisial KK yang sudah kami amankan saat ini. Selanjutnya kami bersama anggota melakukan upaya pengamanan terhadap pelaku dan hingga saat ini alhamdulillah pelaku bisa kami amankan. Dari keempat orang korban ini yang meninggal yang pertama yaitu tetangganya, kemudian yang kedua ayah kandungnya, sedangkan untuk istrinya mengalami luka-luka dan juga pamannya mengalami luka-luka dan saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Sementara dari keterangan saksi yang ada di sekitar TKP, antara korban dengan pelaku ini adalah hubungan kerja, yakni korban ini sebagai majikan atau juragan, jual beli jeruk, sedangkan si terduga pelaku ini adalah sebagai buruh pemetik jeruk. Korban meninggal dunia langsung dilarikan ke puskesmas terdekat termasuk yang mengalami luka-luka. Dari Umbulsari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan.
Fakultas Sains, Teknologi, dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.